Rasa dan sangat bisa dirasakan. Di lapangan ini kami impact dan efek dari Undang-Undang Omnibus Law ini parah sekali. Orang tiba-tiba di PHK dengan rencana efisiensi dengan kompensasi hanya 0,5%. Miris sekali. Artinya undang-undang ini walaupun memang ditolak oleh rakyat, tapi tetap dijalankan gitu. Ya karena ada surat edaran dari Mahkamah Agung untuk tetap mengikuti aturan undang-undang yang berlaku saat ini, ya kan. Nah, artinya undang-undang ini malapetaka buat rakyat pada umumnya. Ya, saya pikir kejadian-kejadian di mana-mana yang kita lihat di media sosial, di TV, udah parah ini. Ini tentunya menjadi gurita bagi mereka yang tujuannya adalah ingin menguasai negara ini, gitu ya. Terutama para kapitalis gitu ya. Nah tadi disinggung Bung Karno tuh orang yang higienis, sederhana gitu ya. Dan betul-betul membela rakyat kecil, bukan justru menghabisin rakyat kecil. Ini di sini bukan menentaskan kemiskinan atau rakyat kecil, tapi menghabiskan rakyat kecil dan yang miskin, membunuh rakyat miskin. Kalau udah miskin parah mati ya sudah tinggal mereka gitu. Nah tentunya ini yang perlu kita lawan ya, kita lawan keras. Ya sekarang di daerah-daerah yang tadi sampaikan ada satu daerah yang memang otoritas masalah penguasaan tanah ya kan, yang 90 tahun nanti bisa diperpanjang lagi kan, dua kali kan Pak. Kalau dulu kan hanya 30-25 Pak. Kalau sekarang pribumi cuma bisa waktu ke 30 tahun. Iya betul. Nah ini kan ironis. Artinya secara perlahan penguasa saat ini menjual tanah negeri kita ini kepada orang-orang asing, udah antek-antek asing itu ya. Nah, apa yang dia kumpulkan ya cuan-cuan itulah. Ya. Mereka ingin mendapatkan harta besar demi keturunan-keturunan mereka. Tentunya ini yang harus kita sikat habis ini, jangan dibiarkan. Ini mendolimi. Saya khawatir ya. Kemarin saya lihat di media sosial bencana itu di mana-mana, ya kan? Cina udah dihajar dengan banjir bandangnya. Kemarin di Meksiko, semua daerah, Hawaii, semua daerah itu sudah diajab oleh Allah. Nah kita khawatir ini Indonesia diajab itu bukan mereka yang goblok yang nggak beres, orang yang mukmin juga diambil oleh Allah. Tapi memang beda prosesnya, gitu ya, harkatnya beda. Orang-orang mukmin yang baik mungkin dia akan menjadi ahli surga di sana dan syuhada. Nah mereka akan dibakar di neraka. Nah ini kan proses yang kita tidak harapkan untuk saat ini ada masyarakat rakyat yang memang semangat beribadahnya tapi diganggu oleh setan-setan laknatullah ini gitu ya kan, dalam bentuk fisik yang memang menyerupai. Nah itu yang lebih parah, mengatasnamakan konstitusi demi keinginan, harapan, niat jahat para setan-setan ini. Saya pikir ini yang memang perlu kita kita habisin lah gitu ya. Karena terus terang kalau kita lihat dari fungsinya Omnibus Law buat apa sih? Di mana kegentingan juga tidak ada. Kita analisa secara hukum nggak jelas. Di mana letak kepentingan, kegentingan? Nggak ada kalau kita lihat ya kan, hanya kepentingan mereka saja. Ya tentunya ini kepada masyarakat buruh khususnya. Ayo kita sama-sama berjuang, kita tanggapi, kita sikapi, dan kita lakukan sesuatu hal yang terbaik buat bangsa ini. Bukan buat cuman teman-teman buruh ya, tapi juga buat masyarakat. Di dalamnya tentunya ada anak, istri, saudara-saudara kita yang nanti ke depan juga akan membutuhkan hidup yang nyaman, baik, hidup yang betul-betul punya karisma dalam menjalankan roda kehidupan yang saat ini tidak jelas ya. Sistem kerja sudah tidak jelas. Itu saya pikir itu yang perlu kita sikapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.